Ya, inisiatif ini kita mulai 4 tahun yang lalu, sewaktu Industri 4.0 digaungkan, sehingga banyak bermunculan startup, baik itu e-commerce, marketplace, co-working space, creative industry yang menciptakan creative economy. Lingkungan digital hub yang dibangun secara khusus dengan akses infrastruktur fisik dan teknologi yang modern akan sangat menunjang digital ecosystem dari berbagai aspek seperti bisnis, teknologi, dan pendidikan. Kita melihat di Digital Hub itu ada tersedia ekosistem yang mendukung untuk terjadinya proses kreatif dan proses kolaborasi yang lebih baik. Banyaknya konsentrasi perusahaan teknologi yang berada di sini, itu semua menunjang sehingga perusahaan digital kadang-kadang bisa memunculkan ide baru dan kemudian melahirkan bisnis baru yang malah menarik. Kita lihat di sini memang Digital Hub sudah melakukan inisiatif dan aktivitas menyediakan bukan saja perkantoran, tapi perkantoran yang syarat dengan fasilitas teknologi. I think the city is very well planned and we see the tremendous growth in BSD and that's why we have to be here. We also get exposed to a number of different startups here to brainstorm and exchange ideas. Tentunya di dunia teknologi, kolaborasi juga sangat dibutuhkan. Dengan kita bisa berkolaborasi, kita lebih bisa mempercepat pertumbuhan bisnis kita. Dengan adanya banyaknya startup companies, juga creative and technology companies yang ada di sini, kita bekerja samanya lebih mudah. Dan kita sebagai digital tech startups, sometimes we have to think out of the box, and BSD provides that. Kami selalu berkomitmen menyediakan pengalaman belajar dan penelitian yang inovatif, kreatif, aplikatif, dan relevan, sehingga bisa menjadi solusi yang nyata bagi kebutuhan masyarakat. Untuk membantu terjadi interaksi, dan dari interaksi yang baik dan sehat itu tentu akan ada banyak ide-ide dan hasil-hasil yang lebih baik lagi buat customer kita. Dan ekosistem yang terbentuk ini akan semakin kuat dengan target menjadikan BSD menjadi kawasan integrated smart city yang pertama di Indonesia. Disinilah Digital Hub hadir untuk mensupport this tech and digital ecosystem. Digital Hub adalah sebuah mimpi yang sudah menjadi kenyataan, tapi visinya masih jauh ke depan. Saatnya kita berkumpul untuk menatap masa depan yang lebih baik. Selamat siang dan selamat bergabung dalam acara Demo Days Calbox by Nakama Connecting Powered by Digital Hub Cinemasland. Tepuk tangan yang paling meriah. Boleh? Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan para undangan yang telah hadir pada siang hari ini, meski harus dalam kondisi yang berbeda dari biasanya, dikarenakan musibah pandemi yang masih terjadi hingga saat ini. Tapi saya selalu berdoa, semoga kita semua tetap selalu dalam keadaan sehat, prima, dan berbahagia setiap harinya. Begitupun dengan saya, sangat berbangga sekali bisa berada di tengah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, para calon prajurit startup di masa mendatang, yang bersemangat dan menjadi bagian dari acara hari ini. Sebelum memulai rangkaian acara pada siang hari ini, perkenalkanlah saya, Dinar Gusti Putri, yang akan memandu acara ini selama kurang lebih 3 jam ke depan. Dan sebelum saya memulai rangkaian acara ini, izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada para tamu spesial kita hari ini yang telah hadir. Perwakilan Digital Hub yang juga Head of Marketing and Event Cinemasland, Bapak Yonas Yasaharja ya. Selamat siang Bapak Yonas. Baik, selanjutnya saya izinkan saya untuk menyapa perwakilan dari MD Co-Ventures. Nah, ini pasti teman-teman sudah pada familiar semua nih dengan sosok satu ini gitu ya. Miss Mary Riana. Halo, selamat siang Miss Mary Riana. Dan yang terakhir, CEO Nakama.id, Ibu Temi, selaku penyelenggara acara pada siang hari ini. Halo, selamat siang Ibu Temi.
dan juga kepada seluruh peserta yang telah hadir. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk memulai acara kita pada hari ini. Tepuk tangannya boleh walau virtual ya. Tidak kedengar juga tapi nggak apa-apa. Semoga semangatnya dan energi teman-teman semuanya bisa masuk dan kita bersemangat untuk mengikuti acara hari ini. Oke? Baik, sedikit informasi mengenai acara ini. Scalebox merupakan sebuah program dari nakama.id yang bertujuan untuk membuka potensi kolaborasi antara incubator, angel investor, venture capital, serta korporasi. Dan pada program Scalebox kali ini, startup yang mendaftar tercatat sudah sebanyak sekitar 175 startup. Oh, banyak sekali ya, bersemangat sekali. Dan terdapat beberapa fase kurasi, yaitu fase pertama, terkurasi menjadi 130 startup, dan terkuras kembali di fase kedua menjadi 101 startup. Kemudian pada fase ketiga, telah terpilih 50 besar yang maju pada tahap penjurian hackathon beberapa waktu lalu untuk menuju posisi top 10 atau 10 besar. Dan pada hari ini, top 10 tersebut telah menyelesaikan tahap inkubasi dan akselerasi, dan saat ini akan mengikuti demo day, di mana startup tersebut melakukan pitching di hadapan para potensial investor. Dan sebelum kita memulai sesi hari ini, perlu saya sampaikan beberapa startup beserta tim lengkap wajib hadir. Lalu yang kedua, peserta startup beserta tim lengkap wajib open camera, supaya kita semua bisa melihat nih wajah-wajah teman-teman yang akan menjadi teman-teman startup sukses di masa mendatang, supaya energinya lagi-lagi tertular dengan saya, tertular pada teman-teman semuanya. Lalu selanjutnya, peserta startup beserta tim lengkap wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia untuk para peserta. Lalu selanjutnya, peserta startup beserta tim lengkap wajib menuliskan format namanya dengan baik dan benar. Ya, sekali lagi saya ulangi untuk formatnya. Nama startup, spasi, strip, nama peserta. Contoh, Nakama Strip Dinner. Ya, supaya kita semua bisa tahu nih, teman-teman dari mana aja nih, dari startup mana saja. Dan yang terakhir, karena kita masih dalam situasi pandemi, izinkan saya untuk mengingatkan kembali untuk teman-teman semuanya, selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Serta selalu terapkan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, untuk itu sebelum kita masuk ke sesi utama hari ini, mungkin saya mohon izin untuk teman-teman semuanya untuk bersiap open camera, dan terlebih untuk tamu spesial kita hari ini, Miss Mary Riana, mohon izin untuk berkenan untuk open cam. Kita akan bersiap untuk foto bersama. Mbak Ayu atau Mbak Friska bisa dibantu untuk kita bisa berfoto bersama ya. Halo. Halo Miss Mary. Hai. Halo. Halo Mbak Dinar. Hai semuanya. Kita Aduh, foto saya dulu ya. gemeteran banget nih. Oke. Saya biasanya dengar nama Miss Mary waktu saya masih kuliah. Kebetulan saya kuliah di London School, Miss Mary. Oh, Jadi nama LSPR. Miss Mary itu, iya LSPR. Jadi nama Miss Mary itu udah bergaung sekali tuh, udah kedengeran banget. Dan kali ini saya dikasih kesempatan ketemu sama Miss Mary walau virtual ya. Sama-sama. Thank you. Senang banget. Thank you buat kesempatannya. Nanti ada sesinya ya. Saya menyapa ya. Sekarang foto dulu katanya soalnya. Iya, foto dulu. Tapi senang banget. Thank you. Siap. Oke, yuk kita foto. Mungkin Mbak Ayu atau Mbak Friska bisa di-assist, dibantu untuk kasih aba-aba nih. Supaya kita bisa action dulu. Oke, Ya. ini teman-teman yang lain sudah buka semua? Teman-teman yang lain mungkin yang belum open cam boleh langsung open cam. Kapan lagi nih kita bisa berfoto bersama dengan panutan kita hari ini, Miss Mary. Thank Miss you. Mary Riana. Ini banyak wajah-wajah familiar juga nih di sini nih. Ada dari Listrik. Hai, Marilyn. Oke. Oke, kita siap ya. 1, 2, 3. Bisa. Oke, boleh. Ayo, 1, 2, 3. Kita kembali lagi. Baik, terima kasih untuk Miss Mary untuk waktunya, kita bisa foto bersama dulu nih sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Kami mengundang kembali dengan hormat, mungkin teman-teman dan Bapak Ibu semuanya sudah familiar dengan sosok satu ini, siapa lagi kalau bukan Bapak Yonas Yasaharja, selaku perwakilan dari Digital Hub sekaligus Head of Marketing and Event, membuka acara ini secara resmi. Kepada Bapak Yonas Yasaharja, kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Ketemu lagi, udah sampai di Demo Day sekarang.
Semoga semuanya tetap sehat-sehat semua, semuanya stay safe di tempatnya masing-masing dan masih tetap berkarya ya. Nah, sekarang sebenarnya nggak mau berlama-lama, mungkin cuma mau kasih pesan-pesan sedikit aja bahwa Scalebox ini kan kesempatan buat kita menunjukkan diri gitu ke investor-investor atau ke VP atau ke teman-teman startup yang lain kanan kiri, siapa tahu bisa kolaborasi juga. Jadi sebenarnya kalau saya bilang tetap mindsetnya mungkin lebih a party gitu ya, sebuah kesempatan buat menunjukkan diri. Jadi di Demo Day ini semangatnya Miss Mary, jadi semoga teman-teman semua semangatnya sama. Good luck, semoga saya doakan semua dapat investment gitu, amin gitu ya. Oke, saya nggak berlama-lama, kita buka aja langsung demo day-nya biar langsung semua dapat kesempatan pitch satu persatu. Semoga semuanya udah siap, semoga semuanya tetap bersemangat. Dan yang paling penting, habis event ini juga tetap jaga kesehatan, tetap berkarya. Thank you semuanya. Baik, terima kasih Pak Yonas Yasaharja atas sambutan dan pembukaannya secara resmi. Sekali lagi kita semangat ya, semangat seperti Miss Mary Riana hari ini. Sekali lagi tepuk tangannya boleh dong, walaupun secara virtual lagi-lagi. Semoga energi masih stay on ya sampai akhir acara hari ini. Baik. Selanjutnya, sebelum kita memulai sesi ini ya, sesi selanjutnya, ada baiknya saya memperkenalkan satu tamu spesial kita hari ini. Berulang kali kita sebut namanya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Untuk itu saya akan bacakan sedikit profil singkat beliau, berikut dengan penayangan video profilnya. Miss Mary Riana adalah seorang entrepreneur, investor, dan content creator. Dalam waktu singkat setelah kelulusannya, Miss Mary Riana mencapai pendapatan $1 juta di usia 26 tahun. Melalui seminar, buku, radio, dan TV show-nya, Miss Mary Riana telah menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Bahkan, kisah hidup Miss Mary Riana telah diangkat ke layar lebar dan menjadi film biografi terlaris di tahun 2015. Melalui belasan cabang Mary Riana Learning Center yang tersebar di Indonesia, Miss Mary Riana juga telah membantu pengembangan diri ribuan anak dan remaja. Selain itu, Miss Mary Riana juga membagikan inspirasi dan motivasi setiap harinya melalui YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter kepada jutaan subscriber dan followers beliau. Saat ini, Miss Mary Riana adalah Managing Principal MDco, sebuah venture builder. Bersama dengan David Cokro Raharjo dan coaches lainnya, Miss Mary mengajarkan para entrepreneur untuk membangun bisnis $1 juta pertamanya. MDco telah memiliki beberapa perusahaan di bawahnya, seperti Tribelio, M-Kitchen, Popcorn Technology, Dream Planner, GLO, Kopi M, Kunata Rumah, dan Primary. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia ke-6, Indonesia butuh anak muda inspiratif seperti Mary Riana. Sebelum kita panggil Miss Mary Riana, kita saksikan video berikut. You can take me out from Indonesia, but you can never take Indonesia out from me. Kisah tentang anak-anak muda yang sukses dalam bisnis mereka. Salah satu diantaranya adalah Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Bukan hanya mewujudkan mimpi-mimpi saya, tapi juga berbagi kepada Anda semua yang hadir di sini. Mary Riana itu adalah sosok yang sangat inspiratif. Dan tidak pelit untuk berbagi ilmu. Apa yang dia ucapkan telah dibuktikan sendiri. Menurut saya Mary very smart. Dan mengenal Mbak Mary lebih dalam ketika kita membuat film Mary Riana,
Luar biasa banget, saya sebagai seorang perempuan belajar banyak dari Mbak Mary. Aku cuma bisa bilang ini sangat rekomen banget filmnya. Salah satu film Indonesia yang juga sukses di pasaran dan kualitas juga bagus. Semua cinta, nontonlah film ini. Karena dari film ini saya yakin akan mendapatkan banyak sekali ide-ide. Hai semuanya, selamat malam dan selamat datang di I Am Possible. Miss Mary Riana. Hai friends, jumpa lagi bersama saya Mary Riana dalam program kesayangan kita, The Mary Riana Show. Bersedia untuk membagi kunci kesuksesannya ke semua orang. Sangat inspiratif. Inspirasi yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Komitmen, bekerja keras, solusi. She's such an inspiration to a lot of people. Ada Yura, ada Ria, ada LDP, ada Cameo. Seru banget, inspiratif banget. Kak Mary Riana itu orangnya baik. Aku belajar banyak dari Kameri, menginspirasi banyak orang juga. Mary Riana. Indonesia pasti bisa. Punya energi yang besar untuk berkarya. Ramah, first impression aku, dia orangnya sangat welcome banget. Memiliki talenta yang sangat beragam. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya harus bisa untuk keluarga, bangsa dan negara. Mbak Mary Riana hadir mampu untuk mengubah masa depan bangsa kita. Mary Riana, tepuk tangannya boleh. Yeay, entrepreneur mana semangat dan suaranya? Wow, rame ya semangatnya. Apa kabar semuanya? Salam kenal Mbak Dinar, salam kenal Pak Yonas. Ada Ibu Temi juga, salam kenal semuanya. Ya, dan saya setuju banget seperti tadi yang Pak Yonas bilang bahwa kita harus memulai hari dengan semangat, harus selalu berenergi. Nah, maka dari itu nih di acara Demo Day hari ini saya pengen ngetes dulu energi semuanya untuk memastikan kita selaras. Oke, jadi kalau saya bilang Indonesia, dimanapun kalian berada, tulis di kolom chat dan jawabannya pasti bisa. Oke, tulis kolom chat ya. Siap? Oke, kalau gitu kita tes dulu ya. Indonesia pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Terima kasih. Thank you. Dan saya juga ingin menyapa semua yang hadir di sini. Wow, ada 119 participants ya yang juga semangat, dan pastinya ada 10 entrepreneur yang lagi deg-degan nih hari ini karena bentar lagi mau Demo Day. Mungkin tadi ngetik pasti bisa sambil gemeteran ya. Oke. Tenang aja, saya selalu bilang kalau kalian deg-degan, siapa yang hari ini lagi deg-degan? Mungkin mulutnya sambil komat kamit dari tadi ngafalin ini ya, pitch deck-nya ya. Oke, saya bilang tenang aja. Kalau kalian deg-degan itu harus bersyukur. Kenapa? Karena itu tandanya Anda masih hidup. Bayangin kalau kita, nggak ada detak jantungnya nih, itu lebih parah lagi. Oke, nah jadi selalu optimis. Saya percaya kalian sudah mempersiapkan yang terbaik. Oke, just have fun and just be yourself. Ya, itu penting banget. Nah, dan terima kasih juga untuk kesempatannya hari ini. Senang banget ya karena saya bisa hadir di sini juga untuk dipercayakan memberikan kata sambutan. Dan seperti yang diinfokan tadi, hari ini saya mewakili MDco. MDco is a venture builder that focuses on business leadership coaching dan juga brand development. Dan saya bersama dengan partner saya, David Cokroraharjo, we are helping entrepreneurs to build their first $1 million company. Our focus is very clear, yaitu para very early stage sebenarnya, para startup tech maupun non-tech dari berbagai industri yang mungkin baru mulai, mungkin sudah ada traction tapi want to scale up. Nah, jadi I'm always very happy to collaborate, dan
senang banget juga pada kesempatan hari ini bisa bersinergi dengan Bu Temi, founder dari nakama.id, yes, yang juga merupakan channel resmi sebagai pipeline dari MDco nantinya ya. Kita akan lebih banyak lagi kolaborasi, dan apalagi di acara seperti Scalesbox hari ini, itu luar biasa banget, dan saya selalu memberikan support saya. Kenapa? Karena ya saya selalu percaya bahwa entrepreneur itu bukan we cannot isolate ourselves gitu. Kalau kalian pengen menjadi entrepreneur yang luar biasa, ya berarti kalian harus biasa di luar. Ya, artinya bukan berkeliaran kemana-mana, artinya you have to open yourself gitu. Ya, di komunitas, di kesempatan-kesempatan incubator atau mungkin community. Ya, jadi you can't just do it alone gitu. Dan disinilah mungkin salah satunya contoh di Scalesbox bagaimana para entrepreneur juga bisa bertumbuh dengan pesat, ya, bergabung di komunitas sehingga kedepannya bisa saling bersinergi dan lebih luas lagi impact-nya. Amin. Amin. Ya. Dan saya juga ingin mengucapkan congratulations sekali lagi untuk 10 startup yang sudah menyelesaikan tahap inkubasi, tahap akselerasinya juga, ya. Dan hari ini juga nanti akan mengikuti Demo Day. Ya, di mana saya doakan juga kalian bisa mendapatkan investment yang tepat ya untuk bisa memperpanjang runway kalian ya, dan mensukseskan ide-ide kalian. Tapi sebelumnya saya selalu bilang ya untuk mengantisipasi bahwa in this life, especially as an entrepreneur, you will get a lot of no gitu. Jadi kalian pasti akan lebih mendapatkan enggaknya gitu, no ya, atau mungkin enggak dulu deh, dan seterusnya, rejections. Dan kalau kalian mengalami hal itu, ya itu adalah sesuatu yang wajar. And to be honest, actually you don't need a lot of yes. Ya, sometimes satu yes aja itu sudah cukup untuk bisa mengubah segalanya gitu. Tapi yang tantangan sesungguhnya adalah what is your attitude when you are facing with the word no. Jadi ketika mungkin nanti calon investor atau mungkin calon business partner kalian atau siapapun itu, when they say no to you, bagaimana attitude kalian? How is your response? Oke, dan itulah tantangan yang sesungguhnya. Dan kalau buat saya pribadi, saya selalu memiliki framework yang berbeda ya. Jadi kalau buat saya kata no itu sudah saya rubah. No buat saya bukan salah sebuah penolakan. Pengen tahu apa no di mata saya? Yang penasaran tulis di kolom chat, penasaran Miss Ferry. Yeah, okay. For me, no means next opportunity. That's no. Okay, tulis di kolom chat, next opportunity. Nah, okay. Nah, jadi so it's okay ya. Jadi and at the end of the day yang paling penting sebenarnya yang selalu dicari oleh para investor, I always believe gitu ya, as an investor myself, is not just about the business idea gitu, tapi it's really truly the founder. Karena can the founder execute the idea? Can the founder open to even new idea gitu. Nah, jadi dan untuk bisa menjadi a great founder, ya is the process that actually make you a great founder. Nah, jadi jangan berkecil hati apapun yang terjadi. Ya jangan berkecil hati juga untuk yang mungkin udah pernah mengikuti tapi belum bisa masuk ke top 10. Don't worry, no means next opportunity. Just prepare yourself and do your best. Ya, dan di kesempatan kali ini ya mungkin terakhir karena nakama.id juga merupakan channel resmi pipeline dari MDco. So I would like to also extend this invitation especially buat kalian semua para very early stage startup founder ya, baik itu tech maupun non tech. If you want to really build your first $1 million company dan juga berkesempatan untuk di coaching atau bahkan berpartner dengan saya dan juga coach David Cokro Raharjo, you can also start by joining our MD community. Yes, I would also like to extend this invitation karena MD Community ini juga is invitations based company community ya, dan kemarin kita baru aja launch, and because this is invitations jadi memang ada selections prosesnya. So for those of you kalau misalnya kalian melihat bahwa ini adalah suatu kesempatan yang baik, okay, I'll just going to share this with you and extend these invitations to you. Okay, coba kita lihat. Udah kelihatan? Singkat ya. Okay. So you can just scan this QR code
ya. Dan di situ nanti ada beberapa pertanyaan for us to get to know more about you. Jadi kalian bisnisnya apa, di bidang apa, sudah berapa lama, omsetnya berapa, ya, dan seterusnya. And then if you are selected, then we will let you know what is the next steps gitu. Semoga ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna untuk kita bisa saling berkolaborasi. Jalan masih panjang, ada banyak hal yang pastinya bisa kita lakukan. Oke, so terakhir dari saya, it's very simple. Saya selalu percaya bahwa nggak ada yang namanya mimpi yang ketinggian. Yang ada cuma niat dan usaha yang kerendahan. So you'll know what to do. Berarti perbanyak usaha, terus belajar, trust the process, and most importantly, enjoy the process. So good luck and God bless you all. Take care. Terima kasih banyak Miss Mary Riana untuk semangat dan energinya. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Miss Mary Riana. It's such an honor ya, bisa Sama-sama. dapat energi, dapat semangat langsung dari Miss Mary Riana. Karena selama ini aku cuma baca buku, nonton di Metro TV. Kali ini aku berkesempatan bisa tatapan langsung. Ini jujur aku masih goosebumps sampai sekarang nih. Sama-sama, thank you juga buat kesempatannya. Selalu happy untuk ketemu para entrepreneur muda ya. Oke. Terima Semangat. kasih Miss Mary Riana. Thank you. Semangat. Pasti bisa Iya. kalau kata Miss Mary Riana. Baik. Terima kasih atas sambutannya Miss Mary Riana. Selanjutnya, kami mengundang dengan hormat kepada Ibu Temi selaku CEO dari nakama.id untuk memberi sambutannya sekaligus menjelaskan rangkaian acara Scalebox hari ini dan penjelasan mengenai apa itu nakama.id. Tapi sebelum Ibu Temi masuk dan bergabung bersama kita saat ini, kita akan menyaksikan video singkat dari tim panitia nih untuk teman-teman supaya makin semangat lagi, makin bersiap dan bisa sukses. Oke, silakan untuk videonya. Halo semuanya, wah udah siap dengan auman si macan itu. Kalau yang lain punya Shark Tank, kalau yang lain punya Dragon Den, kita di BSD di Indonesia punya Tiger, ceritanya begitu. Nah, teman-teman selamat semuanya udah masuk sampai ke tahapan ini. Saya juga mewakili panitia. Terima kasih banyak. Suatu kehormatan bisa kedatangan Miss Mary Riana. Wah, itu impian banyak teman-teman di sini juga ya, termasuk saya gitu. Wah, keren banget. Pasti bisa, pasti bisa. Oke, terus terima kasih banget sama Pak Yonas dari Digital Hub. Juga udah sponsorin kita, udah support, udah kasih power sampai sejauh ini kita bisa melangkah. Juga di sini ada venture capital yang sama-sama bareng kita yang udah hadir saat ini, ada dari Sovereign Capital, MDI Ventures, kemudian dari MDco, Patamar Capital, Skystars Ventures, Ideosource, EV Growth, kemudian ada 10 angel investor juga yang bergabung sama kita gitu. Saya terima kasih banyak, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan gerakan dari berbagai elemen, berbagai pihak, karena kita memang kalau tidak bergandeng tangan untuk membuat suatu gelombang yang besar, kita tidak bisa membuat itu terjadi gitu. Jadi hari ini saya bangga sekali udah sampai di hari ini, udah sampai di detik ini. Bagi teman-teman startup juga perjuangan selama 4 bulan ini ya, untuk mencapai hari ini, untuk menaikkan bisnisnya, kemudian bisa mendapat kesempatan akses-akses yang disediakan Scalebox. Jadi Scalebox ini satu rangkaian dari kompetisi startup sampai dengan inkubator, diikuti akselerator, kemudian di akhirnya kita mempertemukan peserta ini kepada investor. Jadi ada 2 tiket size yang kita bagi, yaitu venture capital dengan angel investor. Nah, kemudian di tahun ini Scalebox akan terus diadakan dan menjadi bukan hanya sebagai event aja, tapi benar-benar akan terus bergulung sampai ke depannya gitu. Kita akan terus mendukung para entrepreneur bukan hanya
bertumbuh, dilahirkan, tapi juga mendorong mereka untuk terus scale up, untuk terus ada dan menjadi besar gitu. Kita mau punya cita-cita ada berapa banyak unicorn di Indonesia nih teman-teman gitu. Mungkin kalian ya yang akan menjadi next unicorn nih yang lahir dari sini juga gitu. Oke, tanpa berlama lagi itu sambutan dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Semangat dan pakai energi yang luar biasanya itu untuk nanti masuk ke tahapan pitching ya. Terima kasih. Silakan saya kembalikan ke Mbak Dinar. Baik, terima kasih atas sambutannya Ibu Temi dan energi positifnya buat teman-teman semuanya. Sekali lagi tepuk tangan paling meriah. Buat kita makin bangkitin lagi energinya, makin semangat lagi buat masuk ke sesi pitching. Semoga seluruh energi positif yang kita dapat dari pembicara kita hari ini, dari diawali oleh Pak Yonas, Miss Mary Riana, Ibu Temi, semua terkumpul dan jadi semangat supaya kita bisa masuk dan sukses menjadi unicorn di masa mendatang. Amin. Siap, langsung kita saksikan video bersama-sama nih ya untuk video singkatnya, video macan supaya makin mengaum, makin semangat, makin pokoknya semangat macan hari ini kita harus sebarkan ke teman-teman semuanya. Oke, silakan untuk video macannya kita saksikan bersama-sama. Oke, thank you semuanya. Perkenalkan, saya Zulfa, CEO dari Female in Action. Kami membutuhkan dana 500.000 USD di tahap awal seed funding untuk membantu 136 juta perempuan di Indonesia yang masih membutuhkan supporting system dalam mencapai mimpi dan karirnya, serta penanganan kasus kekerasan per tahun. Fakta ini menunjukkan setiap perempuan memiliki berbagai macam tantangan, baik dari segi emosi, kekuatan mental, skill, dan juga pengetahuan, baik posisinya sebagai seorang ibu, pasangan, berkarir, ataupun tahap awal dalam mengenali dirinya sendiri. Funding tersebut dibutuhkan untuk pengembangan teknologi, marketing, R&D, dan operasional dalam menyelesaikan problem yang ada. So that's why kami, Female in Action, hadir menjadi super X for women empowerment yang menjawab semua kebutuhan perempuan dengan 3 pilar dan model bisnis utama yang sustainable. 3 pilar tersebut terdiri dari personal improvement, professional improvement, serta via care untuk penanganan kasus kekerasan. Tahap awal saat perempuan membutuhkan dorongan, motivasi, atau emosi dan manajemen diri, ia akan masuk pada stage personal improvement. Dan saat ia mulai kuat dengan dirinya sendiri, maka stage berikutnya perempuan akan membutuhkan pengetahuan dan skill set pada pilar professional improvement. Ini akan tergantung satu sama lain dan menjadi kebutuhan mendasar setiap perempuan di Indonesia. Hal ini menjadikan market size kami sangatlah luas. Untuk pilar personal improvement saja ada 87 juta perempuan, yang di dalamnya pasti ada minimal 1 perempuan dengan total keseluruhan 136 juta perempuan di Indonesia. Dan ada 25 juta bisnis partner dari NGO, perusahaan maupun governance yang siap bekerja sama di dunia profesional serta penanganan kasus kekerasan. Kami juga membuka peluang yang sangat besar untuk perempuan mengaktualisasikan diri sebagai coach, mentor, dan konsultan bagi perempuan yang lain. Dalam per tahun, perkembangan user ditargetkan meningkat 2-3 kali lipat sampai 60 juta perempuan yang pada tahun keempat mencapai kondisi unicorn dengan perpaduan EA dan revenue ditaksir mencapai 18,7 triliun rupiah. This is very potential, profitable, and impactful business. So let's collaborate with us. Thank you. Selamat siang, perkenalkan saya Marilyn, founder dari Listrik. Listrik merupakan sistem integrasi manajemen penggunaan listrik dan tagihan listrik dengan berbasis cloud untuk membantu pemilik properti menghemat waktu dan biaya dalam mengelola penggunaan listrik di properti mereka. Di Indonesia, sebagian besar proses dari manajemen penggunaan listrik masih dilakukan secara manual, di mana untuk memonitor penggunaan listrik di gedung biasanya membutuhkan waktu beberapa minggu untuk pengambilan data dan pembuatan tagihan. Dengan listrik, sekarang pemilik properti dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses tersebut. Dengan memberikan otomasi dalam proses pengambilan data, listrik memberikan dasar yang jelas untuk melakukan penghematan dan juga memberikan informasi yang lebih jelas apa yang terjadi di properti mereka. Jadi bagaimana listrik bekerja? Penginstalan listrik sangat mudah dan tidak ada kabel yang perlu dipotong dengan mengaitkan sensor di MCB, mini circuit breaker utama yang terletak di dalam panel listrik. Perangkat listrik akan mengirimkan data listrik melalui internet ke aplikasi atau web dashboard. Dengan memberikan otomasi dalam pencatatan data penggunaan listrik,
manajemen penggunaan listrik menjadi lebih mudah dan juga mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan data. Selanjutnya, listrik juga integrasi dengan otomasi sistem tagihan. Saat ini kami sedang menginstalasi di beberapa tempat dan feedback yang kami terima cukup baik atas validasi produk kami. Developers, industrial area, dan malls merupakan channel partner kami untuk men-scale solusi kami. Nilai market untuk commercial building di Indonesia adalah sekitar $48 billion. Untuk mengambil market yang kami targetkan, kami menggunakan subscription-based model. Berdasarkan detail data dan mudahnya penggunaan, listrik masih lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Tim kami memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda untuk mendukung solusi yang saat ini sedang kami kembangkan. Kami semua bertemu pada saat di Apple Developer Academy pada tahun 2019. Saat ini, kami sedang mencari dana sebesar $500.000 US untuk mengembangkan solusi kami. Mari mulai memantau listrik Anda dengan listrik solusi pintar listrik Anda. Terima kasih. Okay, konnichiwa minasan. Hello everyone. My name is Agus Setiawan. I live in Osaka, Japan. Today we are looking for $268,000 for 25% stake of PT Indo Setia International. Currently, I'm the CEO of Setia. Setia is information technology and B2B startup. In 2019, during my PhD course, I was able to join IP commercialization training from Innovation Club Osaka University. At that time, I realized that Indonesia's IP filing in 2018 were 1,451, while Japan had 460,000 or 300 times. Since then, I have started researching about IP licensing and technology transfer. Therefore, in 2021, we come up with an idea on how to create, if we create a new type of business intelligence that will allow Indonesia's MSMEs and Japanese manufacturing to collaborate boundlessly, which later on will be the core of Setia.io. Furthermore, to create a billion-dollar company, we designed Setia with a primary strategy to increase Indonesia's merchant wholesalers, durable goods industry, and IP utilization by partnering with Japanese SMEs. Utilizing Setia's core technologies, we are able to create Hararu application. Hararu application is a food and beverage place in that integrates halal food and personalized nutrition. Through corporate collaboration with cargo agents, we hope that later on you can purchase halal food from Japan, or you can purchase ramen from Japan to Indonesia. And in order to achieve this plan, we are broadly developing product and collaborating with a global SMEs. And thank you very much. I hope we can discuss more, and yoroshiku onegaishimasu. Oke, halo semuanya. Saya Fitri dari Amiga. Di event kali ini kami bawa produk kami yang bernama Afin. Afin adalah platform digital yang kami buat untuk membantu UMKM dan pengguna pribadi yang memiliki masalah dengan pekerjaan keuangan. Mereka hanya dengan mengirim teks melalui WhatsApp, mereka mengirim gambar melalui WhatsApp, mereka udah bisa mengenerate laporan keuangan, mereka bisa mengenerate laporan laba rugi, input uang masuk uang keluar, bahkan pembuatan dokumen. Kenapa sih Fit kamu bikin Afin? Afin sendiri yang ingin kita hadirkan adalah kemudahan dalam proses penginputan. Seperti kita tahu, baik itu UMKM ataupun orang pribadi paling malas untuk mencatat, mereka paling malas buat ngerekap apapun itu, baik uang masuk apapun uang keluar. Nih yang ngangguk-ngangguk kayaknya mungkin sama ya. Nah, lalu ada banyak aplikasi lain yang mungkin berada di luar. Keunggulan kami apa sih Fit? Keunggulan Afin itu apa sih Fit? Keunggulan Afin adalah proses penginputan kita permudah hanya dengan WhatsApp atau hanya dengan chat. Tidak perlu mengerti flow akuntansi, tidak perlu install aplikasi-aplikasi akuntansi, tidak perlu buka laptop untuk membuat laporan keuangan. Cukup buka WhatsApp, kamu chat, kamu kirimkan gambar kepada kami, kamu kirimkan request apa itu transaksi, maka laporan akan tergenerate saat itu juga. Kami Amiga membutuhkan 2,5 miliar untuk funding di tahun ini untuk bisa meng-approach lebih banyak UMKM, untuk bisa meng-approach dan membantu orang-orang pribadi, terutama yang ada di Indonesia. Seperti kita tahu, di tahun ini tepatnya di 2023 NIK akan efektif menjadi NPWP. Jadi siapapun Anda, mau orang pribadi ataupun perusahaan, wajib mengetahui berapa pendapatan yang memang Anda peroleh dalam 1 tahun. Sekian dari saya, Afin, terima kasih. Hi everyone, I am Mutiara Hikmah, the founder and CEO of EduCourse. If you have been an Indonesian student, you will know that being a normal student is simply not enough to have a good career. Being a normal student is difficult in terms of self-development.
Formal education doesn't equip the student with practical knowledge and also hard skill to be ready in competitive jobs market. So we built EduCourse. EduCourse is an education platform for STEAM learning with AI and AR to give better learning quality. Well, STEAM is the integration between science, technology, engineering, art, and math. And we just launched our platform in June 2020, and now on in 16 months, we already have more than 16,000 students, and we already generate revenue more than 3 billion rupiah, and our retention rate is high enough, more than 85%. Wow. So our main product is coding STEAM, English STEAM, robotics STEAM, and we also have supported products such as world languages. Our competitive advantage is the first organization in Indonesia who gets certified from STEM United States. And we have our advanced learning management system, our asynchronous and synchronous methods, and also our advanced technologies such as AI and AR. So in 2021, we already won several competitions, 22 competitions in national and international competition. And we just get seed funding from MDF Venture and also Singapore. So now on, we are looking for $1 million and we are ready for Series A. And with our background of founders, we believe that we can, with our background of founders, we just graduate from United States, Korea, Singapore, and also United States. We believe that we can expand the market, and let's join us, be the part of our platform, and let's join our education in Indonesia. Thank you so much. Bye. Halo, perkenalkan, saya Albert, CEO Startup Erum. Tahukah Anda, industri kreatif Indonesia sangat besar, bahkan nomor 3 terbesar di dunia. Di tahun 2017 saja, PDB Indonesia dari industri kreatif sudah di atas 1.000 triliun dan terus meningkat. Namun, di industri kreatif ternyata ada kendala pada sisi pelatihannya, terutama pelatihan offline. Kendala pelatihan offline yaitu kapasitas ruangan terbatas, tidak bisa diulang-ulang, sulit mengakses pengajar terbaik karena waktu mereka terbatas. Padahal, ilmu dan keahlian mereka yang terbaik. Selain itu, adanya hambatan lokasi. Biasanya, pengajar top tier adanya di kota besar, tapi yang ingin belajar banyak sekali dari daerah. Dari permasalahan tersebut, Erum menghadirkan pelatihan online diajarkan oleh top tier instructor. Jadi, dengan Erum, siapapun dapat mengakses pelatihan online terbaik kapanpun, dimanapun. Target market Erum adalah wanita, usia 20-35 tahun dengan segmen kelas B dan A. Dengan target market tersebut, Erum memiliki potensi revenue sampai dengan $600 juta per tahun. Bisnis model Erum dari penjualan course bagi hasil dengan instruktur di angka 30-70, 30% untuk instruktur pengajar, 70% untuk Erum. Erum sudah memiliki studio sendiri, tim produksi, dan tim marketing, sehingga instruktur bisa fokus mengajar. Erum hanya bekerja sama dengan instruktur top tier yang merupakan role model terbaik di industrinya, dan Erum memiliki kontrak eksklusif dengan para instruktur tersebut. Dari sisi revenue, Erum berhasil mencapai total revenue 1 miliar rupiah dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dan sampai sekarang kami masih bootstrap. Saat ini, Erum sedang fundraising $500,000 untuk 10% equity. Sekian dari saya. Terima kasih. Siang semuanya, saya Ahmad, CEO dari Spira Life. Nah, tahukah Anda bahwa market size produk mikroalga terus berkembang seiring kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan melalui konsumsi produk alami yang berbasis riset ilmiah. Pada 2020, market size-nya sudah mencapai 3,4 miliar dan terus meningkat dengan CAGR 4,3%. Nah, masalahnya belum ada perusahaan di Indonesia yang excellent di industri ini. Padahal industri geografis kita sangat tepat untuk menghasilkan natural mikroalga secara lebih efisien. Nah, kita masih terkendala minimnya pengetahuan terkait teknologi pembudidayaan. Nah, Spira Life ingin menjawab permasalahan itu. Kami adalah perusahaan bioteknologi mikroalga yang fokus pada research and development, budidaya dan pemasaran berbagai spesies mikroalga, salah satunya spirulina. Tim kami telah melakukan riset sejak 2010, termasuk kolaborasi intensif dengan berbagai peneliti di Belanda. Nah, saat ini kami sudah berada pada fase revenue generating. Produk kami adalah food grade spirulina yang dijual secara B2B sebagai bahan baku industri makanan minuman, kosmetik, dan suplemen. Februari depan, kami akan meluncurkan produk suplemen kesehatan untuk pasar B2C. Sertifikat BPOM sudah kami dapatkan. Saat ini suplemen dalam tahapan produksi di fasilitas yang memenuhi standar keamanan pangan ISO 22000 dan juga HACCP. Kami juga menyiapkan inovatif produk, yaitu spirulina beraroma soft dan creamy. Produk ini menjawab pain point konsumen.
banyak yang mengeluh produk kompetitor terlalu amis untuk dikonsumsi sebagai kosmetik atau bahan makanan. Paten telah kami siapkan untuk melindungi kekayaan intelektual ini. Kami yakin kini adalah saat yang tepat untuk meningkatkan skala bisnis karena permintaan semakin meningkat dari dalam maupun luar negeri. Nah, kami mengundang para investor untuk bersama-sama meraih visi, yaitu Indonesia sebagai salah satu pemain utama dunia di industri milik keluarga. Nah, mari kita bicarakan masalah angka di ruang tertutup. Terima kasih banyak. Hello, my name is Alena. I'm the founder of Do It In. We're here to answer the old age question of how do I recycle this? But we've also gone one step further by building an app that helps people to make money from doing it. There are 19 million tons of recyclables disposed every year in Indonesia, and only 1.2% of Indonesians do recycle. Not because they don't want to, but mostly because they don't know how to. This is due to the fact that recycling is not a common thing in Indonesia. Not to mention, access to recycling facility is very limited. On the other side, those who collect recyclable waste, who are known as scavengers, find it hard to collect recyclables from households and often have to scrape through trash bins and streets to find them. We have 2 mobile apps, one for our contributors, and that consists of individuals and businesses, and the other one is for our pickers. For individuals and businesses, they can separate their waste, order a pickup from the comfort of their own home, and earn rewards based on categories and amount of recyclables collected. Scavengers become Do It In pickers that enables them to collect recyclables directly from people's homes or from businesses. More to that, they are able to know in advance where to collect and the amount of recyclables they will pick up. In Indonesia, brands and corporates now have to submit a sustainability report, and because of this, many are making more effort to change their behavior. We are partnering with BCA, Kimberly-Clark Softex, SIG, Forecoffee, Unilever, Mitra Adi Perkasa, and many more to enable them to do this, and we expect many more to follow. We released our mobile app in July 2020 on Google Play Store and Apple App Store. Up until now, we have managed to get over 100,000 downloads and collected almost 200 tons of recyclable waste. There are several players in the category which are similar yet not quite the same. Most of them require subscription fee or recyclable waste pickup service. As for us, it can be easily done with only a push of a button. We encourage people to start recycling with a minimum hassle and even offer monetary incentive while reducing trash to landfill. Thank you. Hai everyone, saya Deluca, CEO dari Kakak Robot. Di industri 4.0 ini, banyak anak bangsa belum siap bekerja di ekosistem digital, sehingga menjadikan bertambahnya angka pengangguran. Jadi, bagaimana pendidikan Indonesia menyiapkan diri? Yes, dengan computational thinking. Jadi, Kakak Robot hadir menjadi startup yang mendukung putra-putri bangsa untuk mendapatkan akses pendidikan untuk menuju kesiapan ekosistem digital di Indonesia, di mana kita tahu saat ini industri sudah memasuki era industri 4.0, namun Indonesia masih menempati ranking ke-56 untuk kesiapannya di industri 4.0 ini. Kakak Robot mendukung Sustainable Goals Development keempat, yaitu Quality Education, di mana problem terbesar pendidikan di Indonesia adalah robotika dan computational thinking merupakan ilmu yang masih sulit untuk diakses, dan juga modul pembelajaran robotika dan computational thinking di pasaran masih cenderung mahal, dan juga kebanyakan modul pembelajaran adalah produk dari luar negeri. Oleh karena itu, Kakak Robot menciptakan robot edukasi yang mudah dipahami oleh semua kalangan, di mana dengan harga relatif murah dibandingkan robot edukasi di pasaran, dan juga menyediakan tutor yang berpengalaman dalam dunia robotika, di mana robot kita ini adalah robot asli produksi anak bangsa. Kakak Robot membutuhkan dana sebesar 450 juta, di mana dengan dana tersebut Kakak Robot akan gunakan untuk langkah awal dalam pengembangan kualitas produk dan menjangkau anak bangsa di seluruh Indonesia. Think big from small thing with technology. Thank you. Halo, saya Apoteker Puji, formulator organic certified cosmetic. Aquila adalah brand all natural with organic certified yang menjawab kebutuhan keluarga dengan konsep beauty dan evidence-based. Dengan campaign Indonesia Hero Ingredients, kami berharap dapat membawa produk Indonesia berstandar organik internasional. Kami mempunyai berbagai series, di antaranya pregnancy, afterbirth, baby and kids, face, body, hair care, and soon men series, dekoratif with plain pigment dan parfum plain base. Saat ini, Aquila sudah mempunyai revenue rata-rata 2 miliar per tahun dalam 3 tahun terakhir, mempunyai 100 SKU, terjual rata-rata 1.000 produk per bulan. Dengan bisnis model Aquila adalah B2B dan B2C. B2B diantaranya adalah dengan seller dan partner, seller cash,
ada minimal order bulanan, partner ada yang cash, tempo, dan consignment, B2C berada pada jaringan marketplace, web store, IG shopping, TikTok shopping, dan affiliates. Market size skincare 2021 sebesar 5,5 miliar US dollar dengan potensial annual growth lebih dari 7%, maka di 2022 market size-nya adalah sekitar 8 miliar US dollar. Aquila sangat berpotensi mendisrupsi market skincare saat ini dan menjadi potensial market leader brand natural with organic certified ingredients ke depannya dengan customer life cycle 3-9 tahun. Pabrik kami sudah GMP certified dan halal. Terlebih lagi, Aquila sudah tersebar pada beberapa national beauty and baby store seperti Beauty Studio by Female Daily dan Lila by Sociola. Initial investment yang kami harapkan adalah sekitar minimal 250.000 US dollar dengan share equity 5-10% dari brand. Saat ini kami juga berharap dapat bekerja sama dengan melakukan kolaborasi. Bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sudah kembali ke sesi Demo Day semuanya? Di sini para investor juga sudah bersiap di breakout room dan bersiap menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kepada para peserta, kami arahkan untuk segera memasuki breakout room sesuai ticket size untuk sesi tanya jawab dengan investor. Dari hasil voting yang sudah dilakukan oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Gimana? Tim panitia sudah siap dengan hasil votingnya? Boleh kita langsung share ke teman-teman semuanya bagaimana nih hasil voting yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sini. Siapakah juaranya? Siapakah yang berhasil memenangkan hati dari teman-teman semua di sini? Para voters sekalian? Oke. Masih ada waktu 5 menit lagi loh katanya nih dari info panitia, masih ada waktu 5 menit lagi untuk voting, jadi masih ditunggu untuk teman-teman yang belum melakukan voting, ya mungkin yang baru selesai dari breakout room, baru tahu nih, oh ya ada voting nih ternyata. Silakan langsung ya diklik link yang sudah dibagikan oleh Kak Nurbaiti di sini di kolom chat. Untuk teman-teman yang baru saja menyelesaikan sesi breakout room, dipersilakan untuk melakukan voting. Ya. Jadi siapakah yang menjadi juara? Juara dari hasil votingnya, gitu ya. Oke, untuk para moderator tadi nih yang sudah bertugas, sudah menyelesaikan tugasnya tadi ya. Boleh dong berbagi kesan dan pesannya mungkin nih, boleh sharing ke teman-teman di sini bagaimana tadi situasi breakout room-nya dan bagaimana reaksi dari teman-teman yang sudah menyelesaikan proses breakout room. Apakah mereka deg-degan? Apakah mereka lancar jaya saat proses breakout room atau bagaimana nih? Boleh nih teman-teman dari moderator boleh berbagi pesan dan kesannya atau mungkin kesannya dulu deh, baru pesannya. Silakan. Hai Kak Dinar. Halo Hai Kak Dinar. Hai semuanya yang ada di sini. Ada banyak banget nih ya startup yang ikut. Hari ini ada 10 ya. Tadi sih dari kebetulan saya di breakout room dengan venture capital. Ada 5 tadi. Ada bareng sama Setia, Educourse, Female in Action, Listrik, dan juga Amiga. Tentunya mereka udah pada prepare banget ya dengan segala pertanyaan. Tadi sukses menjawab pertanyaan dari para investor semua dan juga ya hopefully sih startupnya tetap makin keren dan makin growing ya. Itu sih kalau dari breakout roomnya venture capital. Mungkin bisa nanya Jo. Iya. Hai. Gimana tadi di breakout room? Jo, tadi gimana?
Iya, saya mau ngucapin mohon maaf dulu ya sama Mbak Temi dan teman-teman panitia. Saya agak bandel ya, banyak waktu yang kurang, yang udah habis Mas. Sorry, karena Pak itu para angel waktunya kayaknya tipis banget tadi. Karena saking serunya mereka untuk nanya gitu ya. Antusiasnya luar biasa ya para startup, 5 startup. Good banget, bahkan tadi ada Spiral Life ya, udah pre-seed ya, sebelumnya udah ada pendanaan juga, dan juga teman-teman tadi ada Duitin juga yang udah sustainable revenue-nya, dan juga tadi ada Roka Robot juga, wah kaget juga sih, dan antusias para angel juga good banget. Tadi udah ada Mas Mike juga yang tanya dengan teman-teman para startup gitu ya, dan tertarik lah dengan ticket size, dengan kebutuhan dananya mereka ya, dengan nilainya ya miliaran gitu ya, dan mereka bisa jawab semua sih kebutuhannya buat apa, dan equity-nya berapa persen di share ya. Itu aja sih, kayaknya seru banget ya. Saya ngucapin mohon maaf ya panitia ya, cuma saya kayaknya yang bandel ya, 5 menit habis cuma saya aja yang bablas sebenarnya gitu. Itu Ya sih sih. Mbak Dinar. Tadi juga Tapi sama gue juga teman-teman bandel-bandel dikit. Nggak apa-apa ya, bandel-bandel dikit nggak apa-apa lah, berarti kan antusiasmenya sangat besar sekali nih Kak Jo. Tapi siapa nih ilmu-ilmu yang didapatkan mungkin dari proses inkubasi dan fase-fase sebelumnya ini, gimana pendapat dari mungkin Kak Ade, dari Kak Jo gimana? Apakah ilmu-ilmunya benar-benar teraplikasikan pada sesi breakout room tadi atau gimana nih? Siapa dulu nih? Gue dulu ya. Boleh deh, Kak Ade dulu deh. Ya, sebenarnya sih kalau tadi pertanyaan yang di breakout room dengan visi tadi, sebenarnya lebih checking dalam artian kayak how steady is your business model dengan si revenue-nya itu, revenue yang didapat, terus udah gitu gimana caranya untuk next-nya untuk ningkatin traction, growth-nya itu planningnya untuk acquisition gimana, terus dengan kondisi yang sekarang how steady is the revenue, itu sih. Dan kalau menurut saya sih setiap program pasti ada pembelajaran baru dan ada ilmu-ilmu baru yang didapat ya gitu. Jadi kurang lebih sih seperti itu, Dinar. Nggak tahu kalau di breakout room angel investor gimana, Jo? Iya, kalau gue sih lihatnya ya, tadi makanya saya tanya sebelum para angel nanya, saya tanyanya cuma satu sih ke para teman-teman startup. Ini gue kasih kesempatan buat startup cuma satu kata, kenapa startup lo harus diinvest? Benefitnya apa buat angel? Nah, itu aja yang saya tanya biar menarik pertanyaan angel ya. Saya rasa jawaban-jawaban dari para startup udah membuktikan bahwa mereka siap ya, dengan bersarannya gitu ya. Nggak ada yang butuh berapa masih lihat-lihat dulu gitu. Mereka udah siap banget. Butuh berapa sekian. Untuk apa mereka juga udah punya timeline roadmap yang jelas. Jadi saya rasa itu pasti udah diajarin ya, dan juga diproses lewat inkubator ya sebelum mereka masuk ke tahapan ini. Good banget lah, keren banget lah Nakama dan teman-teman ya para startup-startupnya. Keren pokoknya. Apapun tadi yang ditanya Angel semuanya bisa dijawab, dan mereka udah bisa prepare banget untuk mereka siap terima pendanaan sih itu. Iya. Iya. Makanya buat teman startup di sini ya, terus perjuangannya hebat banget ya, energi keren banget. Mungkin setelah ini aku mau tanya dong sama teman-teman startupnya nih, testimoninya atau perasaannya nih bagaimana tadi pada saat sesi breakout room. Mungkin boleh juga sharing-sharing pada proses sebelumnya nih, sebelum hari ini. Boleh dong aku minta testimoninya dari teman-teman dari tim EduCourse sama Spiral Life ya. Boleh? Dari teman-teman dari EduCourse dulu, boleh nih? EduCourse dulu, silakan kamu Tiara. Boleh Mbak, testimoninya senang, deg-degan, campur aduk gitu ya. Seru juga gitu, karena juga ada proses foodnya, walaupun juga salah linknya tadi. Jadi ya jangan kendor lah, kita berdoa yang terbaik aja. Begitu. Oke. Ada lagi mungkin gimana mungkin bisa kasih apa ya, kisi-kisinya. Kisi-kisinya buat teman-teman mungkin sharing di sini, mungkin ada rekan-rekan atau mungkin kerabat dari teman-teman startup yang sudah bergabung saat ini mau join atau mau ikutan lagi batch selanjutnya, biasanya apa nih yang harus dipersiapkan sih dari teman-teman startup untuk ikut acara seperti ini nih? Oke, buat teman-teman startup yang mau ikutan batch 2-nya Nakama nih ya, kemungkinan ada batch 2-nya. Yang dipersiapkan pertama bisnis plan kita ya, memang harus rinci juga dan sesuai sama keadaan. Jadi kita juga bisa lebih mengerti tentang bisnis kita yang perlu di scale up apanya, yang perlu dibenahi apanya.
gitu, dan banyak-banyak aja networking sama teman-teman di sini. Pastinya top 10 ini networknya juga besar-besar, jadi kita pun juga jalin kolaborasi sama teman-teman yang di final maupun di top 10. Jadi usahakan kita ambil kesempatan ini sebaik-baiknya. Oke, terima kasih banyak Kak Mutiara. Aku boleh dong minta dari tim Spiral Life ya. Dari Spiral Life boleh banget nih Mas Ahmad Yakob, boleh banget kasih testimoni, mungkin boleh juga kasih kisi-kisi buat teman-teman yang nanti nextnya ada batch kedua, silahkan boleh banget share ilmunya nih Kak Ahmad. Ya, ini sambil ngomong anak ini ya. Ikutan nih. Ya, jadi startup nih. Oh iya. Ya, kita sampaikan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada Spiral Life ya. Terus banyak sekali yang kita pelajari. Jadi salah satu yang perlu dipersiapkan untuk siapapun yang mau ini ya, mau ikutan ke depannya itu harus open minded ya. Mungkin kita udah menganggap bisnis model kita udah bagus, udah established dan seterusnya ya. Tetapi ternyata ada banyak sekali masukan-masukan yang sangat berarti dari para mentor. Dari para mentor terkait dengan bisnis kita. Jadi prepare untuk melihat kelemahan kita, gitu. Karena kita pasti akan mendapatkan, dan itu bagus banget untuk pengembangan bisnis kita, startup kita ke depan. Itu sih, saya rasa itu sih, jadi mentalnya lebih disiapkan karena akan ada banyak sekali pembelajaran baru. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Mas Ahmad Yakob dari Spiral Life. Pak Edmund dari Sinarmas. Oke, halo boleh Ibu. untuk testimoninya nih Pak Edmund, atau mungkin ilmu tambahan lagi nih dari Pak Edmund nih buat teman-teman startup di sini. Oke, ya, I think acara-acara seperti ini, inkubator, akselerator, mentorship gitu ya, itu penting banget untuk startup, teman-teman startup di sini ya. Jadi di mana kadang tuh kita jadi founder memang ini loh, kita punya blind spot gitu. Jadi yang menurut kita benar itu perspektif kita gitu aja kadang-kadang. Nah, ini penting sekali kalau kita dapat angle lain gitu, misalkan dari rekan-rekan mentor atau yang sekarang nih acara di Demo Day gitu kan ya, dari angel investor, dari VC gitu ya. Nanti itu sangat valuable sih untuk adanya dengan program-program penunjang ekosistem seperti Scalebox ini. Nah, jadi I wish the team here sukses ya, all the best untuk kedepannya, dan mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Oke. Baik, terima kasih Pak Edmund dari Sinarmas Land. Oke, ini ada titipan pesan, ada pengumuman ya. Di tanggal 28 Januari ya, kita akan umumkan siapa saja yang dapat sesi coffee session. Nanti kita akan info di grup top 10. Dan juga beberapa venture capital juga sudah banyak yang tertarik nih infonya nih. Waduh, siapa nih ya? Siapa nih yang akan dapat kesempatan dari venture capital? Nanti akan ada sesi pengumuman juga. Oke. Jadi mohon bersabar ya. Dan tetap semangat sampai akhir sesi hari ini. Oke. Mungkin sambil menunggu hasil voting, aku masih penasaran juga nih, pengen dengar testimoni dari teman-teman startup sekalian. Mungkin dari, saya tadi agak capture semangat dari teman-teman dari FIA atau Female in Action nih, tadi karena menggebu-gebu banget nih pada saat pitching ya, pada saat menjelaskan apakah itu FIA atau Female in Action. Boleh dari kakak-kakak dari FIA, boleh dong sharing. Thank you Mbak. Testimoninya ya Mbak ya, nano-nano rasanya. Gimana nih? Boleh juga testimoni dan yang pertama ya. Ya, apalagi yang pertama kan tadi gitu. Terus juga menurut aku pas masuk ke breakout room itu sebenarnya lebih ke enjoy sih, karena kita udah memahami model bisnis kita seperti apa, dan juga bawaannya lebih ke bersahabat aja sih gitu. Terus juga untuk teman-teman kalau misalkan punya model bisnis yang baru, teman-teman juga bisa ikutin Scalebox ini karena networkingnya benar-benar oke banget. Dan yang terakhir juga seru banget, banyak banget mindset kita yang kebuka di sini gitu, terutama tentang game startup gitu. Ada ilmunya atau mungkin kisi-kisi buat teman-teman, atau mungkin di sini rekan-rekan ada keluarganya yang mau ikutan batch kedua nih, Nakaman Day atau Scalebox ini boleh banget nih
Benar-benar. Pertama udah pasti pantengin Instagramnya ya, gitu kan. Itu udah pasti gitu harus kan. follow ya, biar keep update. Udah pasti harus follow teman-teman gitu. Terus yang kedua mungkin bisa diajak kenalan by personal atau juga memperkenalkan model bisnis kalian ke circle yang ada di sini gitu. Karena kan ibaratnya tuh di sini the big networkingnya kita ya kayak gitu. Jadi jangan cuma nyaksiin aja nih, tapi teman-teman juga coba ini kayaknya Instagramnya yang mana nih kayak gitu kan. Coba untuk berkenalan kayak gitu. Terus lagi yang ketiga, prepare dalam bentuk model bisnis ataupun pitch deck untuk bisa disubmit gitu loh. Karena kan kemarin kita seleksinya pakai pitch deck dan juga presentasi gitu. Itu sih Mbak poinnya. Oke, tetap semangat ya tim FIA, semoga sukses. Thank you Mbak. Selalu semangat ya. Oke, terima kasih banyak untuk testimoninya. Selanjutnya sambil menunggu ya, kita akan saksikan video, apalagi kalau bukan video macan yang kayaknya harus selalu kita gaungkan semangat macan, selalu mengaum energinya buat teman-teman di sini semua. Oke, silakan untuk videonya kita saksikan bersama-sama. Baik, sekali lagi ya saya umumkan ya di sini pada tanggal 28 Januari nanti kita akan umumkan siapa saja yang dapat sesi coffee session. Nanti kami akan infokan di grup top 10, jadi tetap stay tune di grup top 10-nya. Dan kami juga akan sudah dapat kisi-kisi nih ya, dapat info tipis-tipis. Katanya ada beberapa venture capital yang sudah banyak tertarik nih dengan teman-teman startup di sini. Aduh, dengan siapa nih yang sudah dilirik-lirik tipis sama teman-teman, sama tim dari venture capital. Nanti juga akan diumumkan juga ya. Jadi mohon bersabar ya sambil menyiapkan materinya atau mungkin menyiapkan apapun itu mentalnya. Ya, kita masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan hasil voting. Kita langsung tampilkan. Boleh? Langsung silakan. Wuhuu, dari tim EduCourse. Gimana nih pemenang nih? Aduh, winnernya. Alhamdulillah, senang banget. Alhamdulillah, boleh dong. Kesan-kesannya nih jadi pemenang. Jadi memenangkan hasil hati dari para voters di sini semuanya. Gimana nih? Iya, alhamdulillah senang banget dan kita sudah melakukan yang terbaik insya Allah dan semoga hasilnya pun juga terbaik. Begitupun juga nanti semoga dapat coffee sessionnya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Ya, oke, sekali lagi terima kasih dan selamat untuk tim EduCourse ya. Kita akan tampilkan satu kali lagi hasil votingnya. Best Speech Presentation Demo Day Batch 1 dimenangkan oleh Female in Action. Selamat, congratulations Female in Action. Dia gimana presentnya tuh kayaknya semangat banget. Boleh dong kesan-kesannya nih pemenangnya. Oh iya, Mbak Zulfa nih, kelihatan nih presenternya banget nih ya, aura-aura presenternya. Boleh nih sharing dong Kak Zulfa, gimana nih kesannya jadi pemenang untuk Best Speech Presentation? Oke, first of all, aku ingin ngucapin terima kasih untuk timku. Ada Mbak Suci as a BD C-level, kemudian juga ada Jeffrey itu sebagai CTO yang menemani kita bertiga tadi presentasi gitu. Karena sebelum kita tampil tuh kita benar-benar prepare gitu. Kita benar-benar prepare, terus aku juga nanya ke mereka apa nih kurangnya gitu kan. Terus kata-kata apa yang harus kita maksimalin selama 2 menit itu gitu. Terus yang kedua, aku berasa jadi Soldelmi ya. Iya. Aku pencapaian ini tidak terlepas dari tim karena tim kita, sangat solid. Apalagi tadi kan tiga-tiganya di highlight gitu ya. Dan tiga-tiganya menyaksikan gimana kita membawa ide ini untuk tetap bisa berimpact dan memberikan profitable yang besar kepada investor nanti gitu. So terakhir ditunggu banget coffee session-nya. Karena itu sebenarnya paling gugup. Itu dari momen of truth-nya ya Kak Zulfa ya. Iya, benar, itu kayak puncaknya
enaknya nih, ini gimana nih nanti nih gitu. Iya. So itu aja sih. Thank you banget juga untuk seluruh peserta yang ada di sini gitu. Nanti kita terhubung aja satu sama lain gitu. Thank you Mbak Dinar. Terima kasih banyak juga Kak Zulfa untuk sharing ilmunya ya. Teman-teman yang belum berhasil memenangkan voting kali ini jangan berkecil hati. Kita masih bisa keep connected, kita masih bisa keep learn ya, keep learning juga. Ilmunya banyak banget dari teman-teman pemenang hari ini. Sekali lagi semangat dan selamat untuk para pemenang dari tim Educourse dan tim FIA atau Female in Action. Oke, mungkin saya umumkan sekali lagi ya untuk pengumuman terakhir nih sebelum kita menutup sesi hari ini. Jadi kita akan pada tanggal 28 nanti ya, tanggal 28 nanti kita akan umumkan siapa saja yang dapat sesi coffee session-nya ya. Nanti kami akan infokan di grup top 10 dan beberapa venture capital juga sudah banyak yang melirik teman-teman semuanya ya. Silakan dakdikduk boleh berdoa ya. Siapakah yang dilirik nih? Tim siapakah yang dilirik? Apakah tim Educourse, Spera Live atau mungkin FIA ya di sini atau Setia? Nah, silakan bersiap diri siapakah yang berhasil dilirik oleh tim venture capital. Dan saya harus pamit undur diri dari hadapan teman-teman semuanya. Saya dan segenap tim panitia di sini pamit undur diri, dan kepada seluruh peserta ya, pada seluruh peserta sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya, tetap semangat, dan arahan dari panitia yang baru saja saya umumkan tadi ya mengenai coffee session menjadi penanda akhir dari rangkaian acara hari ini. Boleh tepuk tangannya ya. Walaupun tidak terdengar tapi tetap semangatnya, semoga semangat dan energinya tetap bergelora, tetap membara, tetap menularkan juga ke saya. Sekali lagi terima kasih ya, terima kasih dan selamat kepada para pemenang. Saya dan segenap panitia, mohon maaf sebelumnya jika ada kendala atau mungkin kesalahan selama proses acara ini berlangsung ya. Saya harus pamit undur diri dari hadapan Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama kepada semua peserta yang telah bergabung pada hari ini, kepada para undangan juga. Mohon maaf jika masih terjadi beberapa kendala dalam pelaksanaan acara pada hari ini. Salam sukses ya, salam semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Bye-bye.